Oke, jumpa lagi dengan saya di Track and Trade. Kali ini saya buat video tentang cara memperbaiki komputer yang lemot. Mungkin video ini akan berbeda dari video-video sebelumnya yang ada di channel ini. Tujuan saya membuat video ini adalah supaya penonton yang ada di channel ini akan mendapatkan pengetahuan yang baru selain pengetahuan tentang parabola. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan cara memperbaiki komputer yang lemot. Sebenarnya ada 3 cara yang harus kita lakukan untuk memperbaiki komputer yang lemot. Seperti apa caranya? Sebelum kita masuk penjelasan, bantu saya dengan cara subscribe channel ini terlebih dulu. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Seperti yang saya bilang di awal video, bahwa ada 3 cara untuk memperbaiki komputer yang lemot. Saya yakin pasti banyak di antara kalian yang langsung melakukan install ulang atau flashing komputernya jika komputernya lemot. Hal ini tidak sepenuhnya salah dan tidak juga sepenuhnya benar, karena dalam memperbaiki komputer apa saja bisa terjadi. Kerusakannya sama tetapi penyebabnya berbeda. Jika komputer kalian lemot, saya tidak menyarankan langsung install ulang atau flashing, karena jika bukan itu penyebabnya, malah akan memperpendek umur harddisk, dan bisa juga gagal flashing yang menyebabkan harddisk menjadi error. Jadi, install ulang atau flashing adalah alternatif jika semua penyebab yang akan saya jelaskan berikut gagal. Baiklah, penyebabnya ada 3. Pertama, prosesor yang kepanasan. Letak prosesor ada di belakang kipas. Untuk mengatasinya, cukup dengan mengolesi pasta prosesornya secara merata di permukaan prosesor. Jika masih gagal, lanjut cara kedua. Cek power supply-nya. Untuk power supply-nya berada di sini. Kalian bisa membukanya dengan cara melepaskan baut yang ada di belakang komputer, lalu mencabut semua soket yang menempel di power supply komputer. Setelah power supply terlepas, kalian bisa ukur pin-pin yang ada di power supply seperti gambar yang saya berikan. Kabel orange bertegangan 3,3 volt. Kabel hitam adalah negatif atau ground. Kabel merah bertegangan 5 volt. Kabel kuning bertegangan 12 volt. Dan lain-lain sesuai gambar ini. Cukup dengan mengukur kabel merah, kuning, dan orange, kalian bisa memastikan bahwa power supply kalian sehat. Untuk warna lainnya bisa kalian ukur atau kalian abaikan, terserah kalian. Begini cara mengukurnya. Pastikan power supply kalian dalam keadaan on. Untuk menghidupkan power supply adalah dengan menghubungkan kabel hijau dan kabel hitam dengan kawat atau kabel. Untuk kabel hitam boleh pakai yang mana saja. Setelah terhubung, colokkan kabel power ke belakang power supply dan ujungnya langsung dihubungkan ke listrik. Pastikan kipas yang ada di belakang power supply bekerja untuk memastikan bahwa power supply benar-benar telah on.
Untuk mengukurnya, gunakan multitester. Saya menyarankan gunakan multitester digital. Sesuai dengan tabel, tegangan tertinggi adalah DC 12 volt. Maka, arahkan saklar multitester ke DCV 20 volt. Selalu gunakan tegangan di multitester di atas tegangan maksimum objek yang akan diukur. Kita coba ukur kabel kuning. Untuk kabel kuning, 12 volt di tabel. Tetapi di sini terukur 12,24 volt. Berarti kabel kuning masih baik karena besar nilai tegangannya tidak terlalu jauh dari nilai yang ditentukan. Kita coba lagi ukur kabel merah. Ingat, probe hitam pada multitester dihubungkan ke kabel hitam dan probe merah dihubungkan ke kabel yang akan kita ukur. Di sini didapatkan dari hasil pengukuran kabel merah adalah 5,31 volt. Ini juga berarti kabel merah dalam keadaan baik, tidak jauh dari tegangan seharusnya, yaitu 5 volt. Untuk pengukuran lainnya, silakan kalian lanjutkan dengan panduan tabel yang sudah saya berikan tadi. Yang terakhir adalah bisa jadi kerusakan dari harddisk. Cara memeriksa harddisk adalah setelah harddisk dilepas dari komputer, hubungkan harddisk ke komputer lainnya dengan cara menghubungkan kabel dari power supply komputer yang lain ke sini. Dan kabel SATA dari mainboard komputer tersebut juga ke sini. Atau jika kalian tidak mau repot, kalian bisa juga menghubungkan harddisk melalui case. Tentu saja kalian harus membeli case-nya terlebih dahulu jika belum punya. Untuk cara yang tanpa case dan langsung dihubungkan ke komputer adalah cara yang gratis. Setelah terhubung, pastikan harddisk yang sudah kita sambungkan tadi terbaca di komputer. Jika belum terbaca, silakan restart komputernya. Setelah itu, buka aplikasi Harddisk Sentinel. Untuk aplikasi Harddisk Sentinel bisa kalian download gratis di komputer. Setelah terbuka, kalian cari letak harddisk yang akan kalian cek. Cukup dengan melihat bagian health. Jika health-nya di bawah 30%, dipastikan bahwa harddisknya bermasalah. Jika semua sudah dicek dan hasilnya baik-baik saja, lakukan install ulang atau flashing komputer kalian. Bagaimana cara install ulangnya atau flashingnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, dukung terus saya dengan cara subscribe channel ini dan tunggu video berikutnya. Salam trik and trik.